Kisah diawali dengan diperlihatkan aksi kebut-kebutan sebuah sepeda motor. Dialah Num, yang merupakan sang debt collector. Hari itu, Num akan menagih salah seorang penghutangnya yang memiliki sebuah tempat pelatihan tinju. Namun, sesampainya Num di sana, alih-alih mengajak negosiasi, anak buahnya berniat mengeroyok Num hingga aksi baku hantam pun tak terhindarkan. Dengan mudah, Num berhasil mengalahkan para kroco di sana. Si penghutang yang melihat anak buahnya dikalahkan, berniat akan mengambil senjatanya. Tapi sialnya, hal itu berhasil digagalkan oleh Num dan meminta orang itu agar segera melunasi hutangnya. Namun, tepat ketika Num hendak meninggalkan tempat itu, tiba-tiba singkat cerita, setelah kejadian itu, ternyata Num harus ditangkap oleh polisi dan menjalani hukuman di penjara. Terlihat Num bersama beberapa napi lainnya yang mendapatkan wejangan dari seorang biksu sebelum keluar dari penjara itu. Dan karena Num sopan serta berkelakuan baik, akhirnya ia mendapatkan potongan masa tahanan seperti para koruptor di negeri Wakanda. Sekeluarnya dari penjara, Num yang tak tahu akan kemana akhirnya memutuskan untuk pergi ke kuil si biksu. Sesampainya di sana, ia langsung disambut oleh sang biksu dan bertanya seputar keadaannya. Setelah sedikit basa-basi, sang biksu yang mengetahui jika Num tak memiliki tujuan, akhirnya menawarkan sebuah pekerjaan. Jelas Num yang tak memiliki tujuan hidup langsung menerima tawaran tersebut. Terlihat Num yang kini menjadi seorang pengantar paket dan meninggalkan kehidupan kelam di masa lalunya. Tapi entah apa maksudnya, Num selalu mencoret kalender setiap hari sebelum berangkat kerja. Dan setelah mengantarkan paket, Num secara tak sengaja menemukan seekor kucing di dalam mobilnya. Namun alih-alih mengusirnya, Num terlihat membawa si kucing tersebut ke tempat sang biksu dan memintanya untuk merawat kucing itu. Setelah dari kuil itu, Num yang kelaparan memutuskan untuk makan di sebuah warung pinggir jalan. Di tempat itu, Num juga bertemu dengan seorang bocil yang bernama Nitnoy. Num yang merasa kasihan akhirnya memberikan sedikit tip. Namun dengan polosnya, Nitnoy malah mengembalikan uang itu dan mengira jika Num meninggalkan uangnya. Mendengarnya, Num hanya meminta si bocil untuk menyimpan uang itu lalu pergi dari tempat tersebut. Dan อ้าวยังไงนี่อะไรเนี่ยออกไปตรงนี้ก่อนนะอย่ามี อะไรของมึงเนี่ยไอ้แก datanglah 4 orang penagih utang ke tempat itu. Akan tetapi, karena uang si nenek tak cukup untuk membayar cicilan itu, akhirnya mereka merusak dagangannya. Melihat hal itu, Num berinisiatif untuk membantu si nenek. Dan bukannya mengajak baku hantam, Num tampak menahan diri dan hanya membantu membayar cicilan itu. Kemudian, kita akan diperkenalkan dengan bos para penagih utang itu yang bernama Po. Terlihat Po sedang menagih cicilan para NPC di sebuah pasar. Di momen ini, Po sempat dibuat kesal ketika menagih seorang penjual ayam. Sebab ternyata penjual itu tak mampu untuk membayar cicilan secara penuh yang membuat Po malah menaikkan bunga pinjamannya sebesar 2 kali lipat. Di tempat lain, terlihat Num yang mengantarkan Nitnoy serta neneknya pulang. Sesampainya di rumah itu, si nenek yang tak enak hati meminta Num untuk mampir. Di momen ini, sang nenek sempat menceritakan keluh kesahnya, yang ternyata Nitnoy ditinggalkan oleh ibunya sejak kecil. Tak hanya itu, si ibu yang taunya hanya bikin juga tak memberinya uang. Dan akibat hal itulah, si nenek terpaksa mengutang kepada seorang rentenir bernama Pin atau ibunya Po sebesar 30.000 bat atau sekitar 16 juta rupiah. Dengan bunga 1.000 bat atau sekitar 500.000 per hari. Awalnya, uang itu ia gunakan sebagai modal untuk berjualan makanan demi menghidupi Nitnoy. Akan tetapi, entah bagaimana ceritanya, hutang si nenek tiba-tiba mencapai 100.000 bat atau sekitar 53 juta rupiah. Kemudian, saat Num hendak pulang, sang nenek berjanji akan mengembalikan uang yang telah digunakan untuk membayar cicilan tersebut. Tapi karena Num menolaknya, akhirnya ia hanya bisa memberikan sebuah kalung sebagai hadiah. Di malam harinya, ketika sedang tidur, Num tiba-tiba batuk lalu mengalami kejang. Karena ternyata คุณมีเนื้องอกในสมองนะ
เคสของคุณมันอันตรายเกินไป ผมเหลือเวลาอีกเท่าไหร่ ไม่ถึงเดือนไปเลยก็มี Ya, ternyata Num mengidap tumor otak. Sialnya, dokter tak bisa untuk mengangkat tumor itu karena dirasa terlalu berbahaya. Dan akibat hal itu, si dokter memprediksi jika umur Num hanya tersisa selama 1 bulan. Dan inilah alasan mengapa Num selalu mencoret setiap tanggal yang telah ia lalui, yaitu untuk mengetahui berapa umurnya yang masih tersisa. Di tempat lain, terlihat para penagih hutang kemarin yang kembali mengacak-acak dagangan si nenek. Dan... Num yang tiba di sana terlihat tak bisa menahan diri lagi dan langsung menghajar para penagih hutang itu. Beruntung polisi datang tepat pada waktunya dan berhasil mencegah jatuhnya korban jiwa. Dan akibat kejadian itu, polisi itu meminta sang nenek untuk melaporkan mereka. Sementara Num pun diminta untuk menjadi saksi. Sesampainya di kantor polisi, seorang polisi malah menyalahkan sang nenek. Sebab ternyata pinjaman itu merupakan sebuah pinjaman ilegal. Akan tetapi di saat yang bersamaan, salah seorang polisi ternyata masih mengenali Num. Ia kemudian memberitahu sang nenek jika Num merupakan salah satu anggota dari geng penagih hutang itu. Mendengar hal itu, sang nenek terlihat syok. Hingga setelah membuat laporan di kantor polisi itu, si nenek yang curiga menolak untuk diantar pulang oleh Num. Ia beralasan jika dirinya masih ada urusan dengan polisi. Di tempat lain, terlihat Po yang menagih di sebuah warung kelontong. Dan meskipun telah dibayar, Po dengan entengnya meminta anak buahnya untuk mengangkut dagangan orang itu. Karena menurutnya, cicilan yang dibayarkan itu hanya untuk membayar bunganya saja. Merasa janggal, si pemilik toko berniat akan mengonfirmasi hal itu pada Madam Pin. Mendengarnya, Po terlihat ketakutan kemudian merebut HP si penjual. Selanjutnya, ia menembakkan staples ke jidatnya sembari meminta penjual itu untuk membayar berapapun yang ia minta. Selesai menagih pemilik warung, Po terlihat heran dengan keempat anak buahnya yang sudah babak belur. จ่ายแล้วไง นี่ไปถึงคืนนี้มึงต้องจ่ายจะโทรหาเจ๊ปิ่นพวกไม่โดนเฮียอะไรมาวะ ว่าไง Di malam harinya, Po yang mengetahui jika sang nenek telah melaporkan anak buahnya pada polisi segera mendatangi rumah itu. Tapi karena sang nenek tak mau membuka kuncinya, Po langsung mengambil lem Korea dan meneteskannya ke gembok itu. Kemudian melempar sebuah bom molotov yang memicu kebakaran. Dan bukannya berusaha memadamkannya, sang nenek yang panik terlihat berusaha kembali membuka gembok tersebut. Melihatnya, Po segera mengambil dan membuang kunci itu. Di momen ini, terlihat sang nenek yang memohon agar Po mau untuk melepaskannya. Tapi sialnya, dengan barbarnya Po malah langsung mengikat tangan si nenek dengan lakban. Dan... Di pagi harinya, Num terlihat mendatangi tempat jualan sang nenek. Namun karena sang nenek tak berada di sana, akhirnya ia memutuskan untuk mengunjungi rumahnya yang kini telah menjadi abu. Sialnya, sang nenek harus tewas dalam insiden itu. Sementara Nitnoy masih hidup dan berhasil dilarikan ke rumah sakit. Namun, ia menderita luka bakar level 3 yang membuat peluangnya untuk selamat sangatlah kecil. Dan setelah dari rumah sakit itu, Num tampak mengunjungi kuil untuk mendoakan kesembuhan Nitnoy. Melihatnya, sang biksu kemudian menyapanya sekaligus menanyakan kenapa Num berhenti bekerja menjadi kurir. Akan tetapi, Num enggan menjawab pertanyaan itu dan langsung pergi dari sana. Di tempat lain, terlihat komplotan penagih hutang yang tengah makan di sebuah warung pinggir jalan. Dan tak berselang lama, dengan dipenuhi amarah, Num terlihat datang ke tempat tersebut. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Num pun langsung menghajar mereka. Dengan mudah, Num membuat kawanan penagih hutang itu tepar. Kemudian, ia segera menanyakan keberadaan Po kepada salah seorang dari mereka. Dan karena orang itu tak menjawab, Num menetesinya menggunakan lem Korea hingga akhirnya ia mau memberitahu keberadaan Po. Di tempat lain, kita akan diperkenalkan dengan seorang sersan polisi bernama Kong. Ia sedang bermain poker di sebuah tempat yang juga dikelola oleh Pin. Namun karena dirinya yang rungkat parah, akhirnya Kong bergegas meminjam uang lagi di tempat tersebut. Awalnya seorang petugas keamanan bernama Jot menolaknya. Akan tetapi karena Kong mengungkit jasanya yang telah menjadi backingan di tempat itu, akhirnya Jot mau meminjaminya uang. Namun ia meminta Kong untuk segera melunasi semua utangnya. Sementara itu, Num yang mendapat informasi dari anak buah Po terlihat sudah berada di tempat itu.
Jod yang melihatnya dari CCTV segera menemuinya dan berusaha menyembunyikan keberadaan Po. Tapi sialnya, Po dengan gebleknya malah keluar menemui Num. Dan beruntung Jod berhasil menghalau tembakan itu dengan tubuhnya. Di momen ini terlihat Num yang cukup kewalahan menghadapi Jod. Hingga Num yang terkepung oleh para anak buah Po berinisiatif untuk menembak minuman haram yang akhirnya memicu kebakaran di tempat tersebut. Sementara Kong yang melihat kekacauan itu segera mengambil senjatanya dan bergegas memburu Num. Sedangkan Num terlihat dikejar oleh beberapa anak buah Po. Hingga sesampainya di sebuah jembatan, Num segera membuang senjatanya. Namun sialnya, di saat yang bersamaan Kong terlihat telah berada di sana kemudian meminta Num untuk menyerah. Namun entah apa yang terjadi, Kong tampak terkejut ketika melihat tato sayap malaikat yang berada di tangan kanan Num. Tak ingin menyanyiakan kesempatan itu, Num segera melempar Kong ke sungai yang tepat berada di bawah jembatan tersebut. Dan setelah dari tempat itu, Num yang apes malah berhasil dilumpuhkan oleh Jod. Sementara Kong yang sedang dalam perjalanan pulang tampak melamun setelah melihat tato di tangan kanan Num. Karena ternyata iya, Num dan Kong ternyata merupakan sahabat dekat sejak tinggal di dalam panti asuhan. Di momen ini kita akan diperlihatkan bagaimana sifat Num yang memiliki kebrutalan sejak kecil. Bahkan ia nyaris menghabisi seorang anak laki-laki akibat membuli Kong. Beruntung Kong pada saat itu berhasil menghentikannya. Dan di momen inilah Kong melihat sebuah tato di tangan kanan Num. Alhasil akibat kejadian itu mereka harus dimarahi oleh penjaga panti. Tapi karena si penjaga malah menghina orang tua mereka, Num yang tak terima akhirnya menghajarnya. Setelah kejadian itu, Num yang muak karena merasa selalu disalahkan ketika akan berbuat hal baik, akhirnya memutuskan untuk meninggalkan panti itu. Sebelum pergi, Num berpesan pada Kong untuk menjaga dirinya sendiri. Scene kemudian akan kembali ke masa kini. Kita akan diperlihatkan dengan keluarga kecil Kong. Akan tetapi di tengah kehidupannya yang tampak sempurna, ternyata kondisi keuangan keluarganya sedang tidak baik-baik saja. Hal ini terlihat dari banyaknya cicilan yang harus ia bayar serta sang anak yang memiliki penyakit jantung dan harus segera dioperasi. Hingga tak berselang lama, sang inspektur atau atasan Kong menelpon dan memintanya untuk segera ke kantor. Sesampainya di kantor, mereka langsung mengadakan rapat terkait kebakaran di kawasan sarang judi milik Pin. Terlihat sang inspektur yang memarahi para anak buahnya akibat kejadian tersebut. Karena ternyata sudah berulang kali mereka mencoba menutup kawasan itu akan tetapi selalu gagal. Namun di bawah kepemimpinannya, ia menegaskan tak akan tebang pilih dan akan menindak anggota yang terbukti menjadi backingan Madam Pin. Jelas Kong yang mendengar hal itu langsung ketar-ketir. Selanjutnya, salah seorang polisi menampilkan rekaman CCTV yang berada di sekitar area itu. Dan sialnya, Num tertangkap kamera ketika sedang dikejar oleh para pegawai sarang judi itu. Merasa Num ada kaitannya dengan semua itu, si inspektur akhirnya meminta anak buahnya untuk memburunya serta mengawasi kediaman Madam Pin. Tampak Num yang kini telah berada di kediaman Pin. Selanjutnya, ia dibawa oleh Jod untuk menghadap Pin. Hingga sesampainya di sana, bukannya marah, Madam Pin justru menyampaikan permintaan maafnya akibat dirinya yang tak bisa menjenguk Num saat di dalam penjara. Kemudian ia menanyakan terkait aksi Num yang dilakukan semalam. Num pun menjawab jika semua itu akibat ulah putranya yang membakar rumah sang nenek. Kemudian Pin langsung mengajak Num ke sebuah garasi. Sebab ternyata Pin masih menyimpan dan merawat motor milik Num. Tak hanya itu, Pin bahkan meminta Num untuk kembali bekerja dengannya. Sementara terkait masalah Po, Pin berjanji akan memberi Po pelajaran hingga ia mau untuk meminta maaf pada Num. Sialnya, Num tak tertarik dengan tawaran itu dan langsung pergi dari sana. Hingga tak berselang lama, Po yang mendapat kabar keberadaan Num segera menuju ke rumah ibunya. Sesampainya di sana, Po langsung diomeli oleh sang ibu akibat tindakannya yang dinilai terlalu gegabah. Pasalnya, bukannya menyuruh anak buahnya untuk menagih si nenek, Po malah terjun sendiri dan bertindak ceroboh. Namun, Po berusaha membela diri dengan mengatakan jika ia ingin menjadi seorang penagih utang yang disegani oleh para anak buahnya.
Mendengarnya, Pin langsung menimpali jika Num dulunya merupakan penagih hutang yang selalu ia andalkan dan tak pernah gagal dalam menjalankan misinya. Kemudian ia juga mengungkapkan fakta kejadian di malam itu yang ternyata ternyata Num tak sengaja menembak kelapa seorang bocil pada malam itu. Tapi bukannya kabur, Num justru berdiam diri di tempat itu dan menunggu para polisi menangkapnya. Sebab menurut Pin, kondisi Num yang menjadi yatim sejak kecil akan membuat pengecualian terhadap seorang anak. Atau dengan kata lain, sebrutal dan sekejam apapun seorang Num, ia akan selalu melindungi dan menyayangi anak-anak. Mendengar penjelasan itu, Po pun terlihat cemas. Selanjutnya, Pin meminta Po untuk segera sembunyi terlebih dahulu sebelum keadaannya membaik. Sementara itu, Kong dan kedua rekannya terlihat tengah mengawasi kediaman Pin. Di sini, salah seorang polisi mengatakan jika ternyata Chot merupakan eks pasukan elit yang terkenal tangguh dan tak mengenal rasa sakit. Bahkan katanya, Chot pernah dibacok kelapanya oleh para pejudi. Dan dengan kondisi yang seperti itu, Chot masih bisa untuk memenangkan pertarungan tersebut. Hingga di tengah obrolan itu, seorang polisi yang melihat Num sedang melintas di sebuah lampu merah segera mengabari mereka. Mendengar hal itu, Kong segera menawarkan diri untuk memburunya. Akhirnya aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Sialnya, Num malah terjatuh akibat dikagetkan oleh sebuah truk. Mengetahui Num meninggalkan motornya, Kong segera mengejarnya. Selanjutnya, Kong segera mengungkapkan identitas aslinya. Ia juga meminta Num untuk segera menyerahkan diri. Dan jika Num menuruti hal itu, maka Kong berjanji akan melindunginya. Jelas Num langsung menolak hal tersebut. Ia berjanji akan menyerahkan diri ketika ia telah berhasil menghabisi Po. Akan tetapi, keberadaannya segera diketahui oleh Kong dan langsung kembali mengejarnya. Dan karena Num tak mau berhenti, akhirnya Kong terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Dan bukannya membawa ke rumah sakit, Kong yang sedang BU malah menyerahkan Num pada Pin. Tapi tepat setelah Kong menerima uang itu, tiba-tiba ternyata Pin berniat menghabisi mereka semua dengan cara memasukkannya ke dalam bekas galian tambang. Di momen ini terlihat Num yang berusaha menyelamatkan Kong dengan cara menggigit tali yang melilit tangan Kong. Selanjutnya Kong yang melihat pisau segera mengambilnya kemudian melepaskan ikatan yang berada di kakinya. Kemudian ia segera menghampiri Num yang sudah tak sadarkan diri. Tapi beruntungnya mereka berhasil kembali ke permukaan kemudian segera menyadarkan Num. Setelah Num sadar, Kong segera meminta maaf atas tindakannya itu serta menjelaskan kondisinya yang sedang BU parah. Namun, Num belum sempat menanggapi hal itu, lagi-lagi penyakitnya kambuh dan membuatnya kembali pingsan. Setelah dari tempat itu, terlihat Num yang sudah sadar dan dibawa ke rumah Kong. Lagi-lagi Kong meminta Num untuk segera menyerahkan diri. Sebab menurutnya, ia lebih aman jika berada di dalam penjara dan dijaga oleh para polisi. Jelas saja Num kembali menolak hal itu dengan mengatakan jika Kong juga seorang polisi. Namun ia tak mampu untuk melindungi dirinya sendiri. Dan di tengah obrolan itu, istrinya tiba-tiba memanggil karena Kong ditelepon oleh seorang rekannya yang ingin menanyakan terkait Num. Di momen ini, Kong berusaha berbohong jika Num berhasil lolos dan kabur keluar kota. Akan tetapi di saat yang bersamaan, Num secara diam-diam mengambil senjata Kong lalu pergi dari tempat itu. Setelah dari rumah Kong, Num terlihat kembali berada di kuil. Melihatnya, sang biksu mengingatkan agar Num tak kembali terjerumus pada kesalahan yang sama. Sayangnya, Num yang saat itu telah dikuasai amarah, terlihat tetap pada pendiriannya. Hingga akhirnya, sang biksu hanya meminta Num untuk beristirahat di sebuah pondok yang berada di belakang kuil tersebut. Sembari merenungkan apa yang akan ia lakukan sebelum semuanya terlambat. Tapi sialnya, salah seorang anak buah Po secara tak sengaja melihatnya kemudian segera memberitahu Po. Mendengarnya, Po segera meminta orang itu untuk menghabisi Num.
Dan jika ia berhasil, maka Po akan memberinya imbalan sebesar 100.000 baht atau sekitar 53 juta rupiah. Di tempat lain, Kong yang kebingungan berinisiatif mendatangi rumah sang inspektur. Ia kemudian menceritakan semuanya termasuk dirinya yang menjadi backing usaha ilegal milik Pin. Mendengar hal itu, si inspektur menegaskan jika ia tak akan melindungi Kong. Dan jika semua yang dikatakan itu benar, maka Kong juga akan ia jebloskan ke dalam penjara. Tapi Kong terlihat sudah tak peduli dengan hal itu, karena yang terpenting baginya sekarang adalah berbuat kebenaran agar tak ada korban dari kejahatan Madam Pin. Selanjutnya, si inspektur memberitahu Kong jika selama ini ia sudah berulang kali mencoba menangkap Pin. Akan tetapi, karena backingan dari seorang pejabat penting, akhirnya kasus yang berhubungan dengan Pin tak pernah diselesaikan. Namun, si inspektur yang tak ingin menyerah, meminta Kong untuk melaporkan apapun temuannya terkait kasus Pin hanya kepadanya. Sementara itu, Num terlihat berhalusinasi dengan didatangi oleh bocil kematian dan juga Nitnoy. Hingga Num yang tak tahan dengan semua itu, akhirnya memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Dan ternyata senjata yang dibawanya kosong. Dan di saat yang bersamaan, tampak anak buah Po yang berniat menghabisi Num. Jelas ia bukan tandingan Num hingga Num pun dengan mudah menghabisinya. Akan tetapi ketika ia keluar dari pondok itu, ternyata Chod telah berada di tempat itu. Ia kemudian meminta Num untuk menemui sang biksu. Karena ternyata Po beserta anak buahnya telah berada di tempat itu. Sementara di pondok, seorang NPC yang menemukan jenazah anak buah Po kemudian segera menghubungi pihak kepolisian. Kembali pada Po, ia yang mengetahui jika Num selama ini berada di kuil, langsung menuduh sang biksu telah berkhianat padanya. Sebab ternyata Po beserta keluarganya lah yang menjadi donatur utama pembangunan kuil itu. Sang biksu mencoba menyadarkan Po agar ia mau untuk bertobat. Akan tetapi Po yang bersifat iblis malah langsung menghabisinya. Num yang melihatnya juga tak bisa berbuat banyak karena jumlah musuhnya terlalu banyak. Hingga tepat ketika Po ingin meneteskan lem Korea seperti yang pernah Num lakukan ke anak buahnya, tiba-tiba Kong pun datang tepat pada waktunya. Tak ingin menyanyiakan kesempatan itu, Num langsung kabur dari tempat itu hingga masuk ke sebuah pasar malam. Karena terus dikejar oleh anak buah Po, Num dan Kong akhirnya malah terpisah. Num terlihat memasuki sebuah wahana roda gila. Dan karena dirinya yang terpojok dan tak ada jalan untuk kabur, Num akhirnya nekat menaiki sebuah motor yang ada di tempat itu. Dan walau sedikit terlihat tak masuk akal, beruntung Num masih berhasil selamat dari peristiwa itu. Sementara Kong berhasil menyergap Chod. Namun saat Kong meminta Chod untuk membuang senjatanya, Chod berhasil melawan dan membalikan keadaan. Dan ketika Kong dalam posisi terdesak, Num yang telah tiba di sana segera membantunya. Akan tetapi Chod yang tak memiliki rasa sakit terlihat tetap membuat mereka kewalahan meskipun sudah dihantam serta ditusuk berkali-kali. Hingga saat Num dalam posisi terdesak, tiba-tiba akhirnya Chod berhasil mereka habisi setelah sebuah kapak menancap tepat di kelapanya. Selanjutnya mereka bergegas untuk meninggalkan tempat itu. Sialnya baru saja memasuki mobil, lagi-lagi penyakit Num kambuh yang membuatnya harus dilarikan ke rumah sakit. Sementara itu Po terlihat ketakutan ketika melihat Chod yang telah tewas dengan kondisi yang mengenaskan. Dengan panik Po segera menghubungi ibunya. Pin menyarankan agar Po tetap bersembunyi sementara ia akan segera menyiapkan rencana pelarian mereka. Di rumah sakit, Kong tampak ditelepon oleh sang inspektur. Ia segera meminta Kong untuk menghadapnya karena ia berencana untuk menangkap Pin pada malam itu. Hingga sesampainya Kong di tempat itu, sang inspektur langsung menanyakan keberadaan Num. Karena ternyata ternyata pejabat yang menjadi backingan Pin adalah si inspektur sendiri. Kemudian ia segera memaksa Kong untuk memberitahu keberadaan Num. Dan karena posisinya yang sudah terdesak, Kong yang tak memiliki pilihan lain akhirnya memberitahunya. Di tempat lain, Po yang panik segera mengumpulkan semua anak buahnya.
Tak hanya itu, ia juga membuat sayembara bagi siapa saja yang berhasil menghabisi Num, maka ia akan melunaskan hutangnya serta memberinya imbalan sebesar 1 juta baht atau sekitar setengah miliar rupiah. Di rumah sakit, terlihat para polisi yang telah tiba di sana. Beruntung, Num berhasil keluar dari RS itu sebelum para polisi menemukannya. Hingga sang inspektur yang mendengar jika Num tak berada di tempat itu, berniat akan menghabisi Kong. Dan มึงโกหกกู akhirnya Kong berhasil membalikan keadaan serta menghabisi 2 ajudan sang inspektur. Sementara Num yang telah berada di kediaman Pin bergegas melumpuhkan salah seorang NPC dan mengambil senjatanya. Kemudian masuk ke dalam rumah dan menghabisi semua penjaga yang berada di sana. Tak ingin membuang waktu, Num segera mencari keberadaan Pin yang terlihat akan kabur dari tempat itu. Melihatnya, Num segera menghentikan Pin dan menanyakan keberadaan Po. Namun karena Pin tak memberitahunya, Num harus memberi hadiah kakinya sebuah timah panas. Dan di saat yang bersamaan, Kong tampak menelpon Pin untuk memintanya menyerahkan diri. Terlebih, dirinya kini telah mengetahui kebusukannya dengan sang inspektur serta keberadaan Po saat ini. Namun, Num yang mengangkat telepon itu tentu tak menggubris fakta itu. Ia terus mendesak Kong agar memberitahu keberadaan Po. Dan setelah Num mengetahui keberadaan Po, Pin yang menyadari jika anaknya akan segera dihabisi memohon pada Num untuk mengurungkan niatnya. Namun Num tak mempedulikannya dan bergegas meninggalkan Pin. Akhirnya Pin pun tewas akibat tersliding kakinya sendiri. Setelah mengganti pakaiannya, Num segera mengambil mobil antik milik Pin dan menuju lokasi Po. Sementara Kong terlihat memasukkan sang inspektur ke dalam bagasi mobilnya lalu segera menyusul sahabatnya. Hingga Num yang telah tiba di tempat yang dimaksud segera mencari keberadaan Po. Akan tetapi baru saja ia memasuki kawasan itu, ia sudah dihadang oleh selusin anak buah Po beserta para warga yang tergiur akan imbalan tersebut. Num akhirnya berhasil melumpuhkan para NPC itu. Akan tetapi saat hendak melanjutkan pencariannya, Num yang kehabisan tenaga malah kembali diajar oleh 2 orang NPC. Beruntung Kong yang datang berhasil menghabisi 2 NPC itu. Namun tak berselang lama, lagi-lagi mereka harus dikeroyok oleh selusin NPC. Hingga Po yang melihat kedatangan mereka dari atas gedung, segera melepaskan tembakan secara membabi buta yang malah membuat para NPC itu kabur. Sialnya, kaki Kong harus terluka akibat terkena sebuah peluru. Dan karena tak ingin membuang waktu, Kong segera meminta Num untuk menuntaskan balas dendamnya. Setelah berhasil melumpuhkan 2 NPC terakhir, Num segera naik untuk menemui Po. Tapi Po ternyata sudah tak berada di tempat itu. Melihat Num yang tampak kebingungan, si bocil yang sedari tadi di tempat itu segera memberitahu persembunyiannya. Dan Po pun langsung merengek agar Num mau memaafkannya. Namun saat Num sedikit lengah, Po dengan liciknya langsung menyerangnya. Beruntung Num masih bisa mempertahankan senjatanya. Melihat Num yang masih memegang senjata itu, Po segera menjadikan si bocil sebagai sandera agar Num mau memberikan senjatanya. Setelah mendapatkan senjata itu, Po berniat akan menghabisi Num. Dan akhirnya Po pun tewas setelah terjun bebas dari gedung itu. Sialnya, Num juga tak berhasil selamat akibat luka yang dialaminya. Dan setelah kejadian itu, Kong berhasil mendapatkan sebuah penghargaan dari kepolisian cabang Langley. Setelah dari acara itu, Kong ditelepon oleh rekannya yang mengabarkan jika sang inspektur memutuskan untuk bungkam dan mengakhiri semuanya di dalam penjara. Di keesokan harinya, kita akan diperlihatkan dengan penyakit jantung anak Kong yang kondisinya sudah membaik dan tak memerlukan lagi operasi. Kemudian, film ditutup dengan diperlihatkan Kong dan Nitnoy yang ternyata berhasil selamat. Mereka terlihat tengah menabur abu Num di tengah laut lepas. Dan film pun tamat.